Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Jokowi mulai ketar-ketir. Ekspor minyak goreng dilarang setelah digarap Kejagung. Di lain sisi, Jokowi melarang ekspor minyak goreng. Arief Puyono khawatir dibatalkan Luhut Panjaitan lagi. Nyelekit, Said Didu bilang larang ekspor CPO hanya pencitraan. Duit rakyat habis untuk subsidi kolong merat. Oleh karena itu, Rocky Gerung komentari Kaisang soal Wilmar dinilai berlebihan. Keluarga presiden ada hubungan dengan Wilmar. Jokowi mulai ketar-ketir. Ekspor minyak goreng dilarang setelah digarap Kejagung. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) untuk merespon proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung. Mulai dari mantan pejabat negara hingga ekonom sudah mengkritisi kebijakan larangan ekspor migor dan CPO oleh Jokowi. Karena diprediksi bakal mengurangi pendapatan negara dari segi ekspor. Namun, dari segi politik kebijakan, Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry masih berpendapat kemampuan dan kendali kepemimpinan Jokowi dipertanyakan. Sebabnya, Jerry melihat kebijakan yang dikeluarkan dan diumumkan Jokowi ke publik kerap dilakukan secara tiba-tiba. Sebagai contoh, soal kepastian penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang baru dipertegas Jokowi sehari sebelum demo besar-besaran mahasiswa dilakukan. Termasuk soal minyak goreng ini. Saya kira Jokowi mulai ketar-ketir dan mulai merasakan kepercayaan publik mulai berkurang, ujar Jerry kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 23 April. Sejauh ini, Jerry menilai setiap kebijakan Jokowi dalam respon masalah yang muncul adalah siasat jitu yang dimilikinya. Alih-alih merespon secara tepat, justru hitung-hitungan dan cara-cara yang digunakan tidak cukup baik. Demikian Jerry. Di lain sisi, Jokowi melarang ekspor minyak goreng. Arief Puyono khawatir dibatalkan Luhut Panjaitan lagi. Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Puyono mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Arief menyatakan kebijakan pro rakyat yang diputuskan Presiden Jokowi harus didukung. Ia meyakini kebijakan itu akan membuat harga minyak goreng di dalam negeri bisa turun mencapai 60% karena stok CPO sebagai bahan bakunya melimpah. Begitu juga minyak goreng akan melimpah, ucap Arief Puyono. Kebijakan melarang ekspor minyak goreng itu resmi berlaku mulai Kamis 28 April mendatang. Namun, Arief mempertanyakan apakah Presiden Jokowi akan benar-benar berani tetap menjalankan kebijakannya itu sampai masa yang tidak ditentukan. Ex-wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu khawatir kebijakan larangan ekspor minyak goreng tidak bertahan lama. Arief mengkhawatirkan hal itu karena larangan ekspor minyak goreng diputuskan Presiden Jokowi saat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak berada di dalam negeri. Jangan-jangan nanti kayak ekspor batu bara Januari 2022 yang sudah dilarang. Begitu Pak Luhut turun tangan, keran ekspor dibuka lagi. Kita tunggu saja ya, ujar Arief. Di lain sisi, nyelekit, Said Didu bilang larangan ekspor CPO hanya pencitraan. Duit rakyat habis untuk subsidi konglomerat. Kebijakan terbaru Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil justru dipertanyakan publik. Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Muhammad Said Didu, bahkan menilai kebijakan tersebut hanya sebatas pencitraan. Saya yakin kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan sulit dilaksanakan karena dampak negatifnya sangat banyak. Ini hanya program pencitraan, ujar Said Didu melalui akun Twitternya Sabtu 23 April. Said Didu mencatat sedikitnya ada 5 dampak negatif yang bakal dilahirkan dari kebijakan larangan ekspor CPO dan migor oleh Jokowi. Menurutnya, dan hal itu dirasakan baik oleh negara sendiri hingga masyarakat petani. Dampak pertama, rinci Said Didu, adalah pendapatan negara dari ekspor sawit turun sekitar 50 hingga 60%. Kedua,
pabrik CPO dan Migor akan mengurangi produksi sekitar 70%. Pembelian TBS, tandan buah segar berkurang sekitar 60-70%, hingga harga TBS petani turun sekitar 50%. Serta harga CPO atau turunnya naik dan dinikmati negara lain. Imbuhnya memaparkan dampak ketiga dan keempat dari kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Bagi Said Didu, kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng bagikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki. Alih-alih untuk menurunkan harga minyak goreng, malah justru melahirkan dampak beruntun. Oleh karena itu, Said Didu mendorong agar harga Migor diturunkan dengan cara mudah, yakni menggunakan dana pungutan ekspor CPO untuk subsidi Migor seperti subsidi biosolar. Kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi, maka demi keadilan, seharusnya hentikan subsidi biosolar yang sudah habiskan uang rakyat sekitar 120 triliun rupiah sejak 2016, papar Said Didu. Subsidi ini hanya dinikmati oleh orang kaya dan perusahaan konglomerat, tandasnya. Di lain sisi, Rocky Gerung angkat bicara. Reaksi Kaisang soal Wilmar dinilai berlebihan. Keluarga presiden diduga punya hubungan khusus. Sikap putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, terhadap Wilmar dinilai berlebihan. Sikap Kaisang Pangarep tersebut berimbas pada keluarga presiden. Diduga memiliki hubungan khusus, yaitu di luar bisnis dengan Wilmar. Sebelum adanya kabar jika komisaris utama Wilmar, Master Parulin Tumagor, ditangkap sebagai tersangka dalam kasus mafia minyak goreng, Kaisang Pangarep memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut. Wilmar sebelumnya menjadi sponsor untuk tim milik Kaisang Pangarep, Persis Solo. Namun, tak lama setelah Master Parulin Tumagor ditangkap, Kaisang Pangarep kemudian memutuskan hubungan dengan Wilmar. Sikap Kaisang Pangarep tersebut dinilai pengamat politik Rocky Gerung menunjukkan reaksi yang berlebihan kepada Wilmar dengan memutuskan kerjasama. Menurut Rocky Gerung, jika ingin memutuskan kerjasama harus menunggu putusan dari pengadilan. Pasalnya, hingga saat ini, pengadilan belum memutuskan bersalah terhadap Master Parulin Tumagor. Komisaris utama Wilmar tersebut masih berstatus sebagai tersangka, bukan terdakwa. Kita mengerti, ini mau dapat headline juga, karena langsung membatalkan kerjasama itu. Kalau Wilmar punya otak, dia bisa gugat balik itu dengan pikiran untuk apa membatalkan. Wong Wilmar saja belum dinyatakan sebagai terpidana, kata Rocky Gerung. Dinilai Rocky, langkah yang diambil Kaisang Pangarep tersebut karena ia ogah terseret dalam kasus yang melibatkan Wilmar. Jadi, hal begini yang akhirnya putar-putar. Orang anggap ini hanya karena takut terseret, maka membatalkan perjanjian tersebut. Mestinya biasa-biasa saja, ujarnya. Kaisang dinilai memberikan reaksi berlebihan yang kemudian membuat keluarga Jokowi diduga memiliki hubungan khusus dengan Wilmar. Jadi, reaksi yang berlebihan justru membuat orang menganggap kalau keluarga presiden itu ada hubungan yang lebih dari sekedar bisnis dengan Wilmar. Ini analisanya akan disampaikan di situ, ucap Rocky Gerung.